Sahabat Pustaka, hari ini kita kedatangan tamu seorang penulis Magelang yang sudah menyumbangkan bukunya di Perpustakaan Umum Kota Magelang, Ibu Maria Yosefin Haryati. Selamat datang Ibu. Ya, terima kasih. Ya, sebelumnya kita saksikan bersama profil beliau. Orang boleh pandai setinggi langit dan memiliki kesibukan di segala bidang. Tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Dan narasumber kali ini adalah seorang penulis yang multitalenta, yaitu Ibu Dokteranda Maria Yosefin Haryati. Memiliki keluarga yang harmonis dengan 1 orang putri dan 3 orang putra. Mengawali debut di dunia entertainment di usia 20-an sebagai model atau pragawati dengan berbagai prestasi dari tingkat kota, provinsi, hingga nasional. Beliau juga menjadi penyiar di radio GKL FM dari tahun 1992 sampai dengan 2001. Bu Yosi juga aktif di dunia politik, keagamaan, sosial budaya, anak dan perempuan. Selain itu, beliau juga seorang entrepreneur dengan berbagai usaha di beberapa bidang. Tidak hanya seorang pengusaha, beliau juga seorang trainer dan motivator. Sering hadir sebagai pembicara di berbagai kegiatan, seminar, sosialisasi, dan motivasi. Patut menjadi figur yang perlu kita contoh. Karena meskipun dengan kesibukan yang luar biasa, beliau masih menyempatkan berbagi ilmu dan pengetahuan dengan menulis buku. Sebagai seorang penulis ya Bu, selain sebagai seorang penulis, Ibu juga sebagai seorang pengusaha, aktivis sosial dan juga trainer di beberapa kegiatan ya Bu. Dan juga saya juga pernah melihat Ibu juga di profil Ibu, Ibu juga seorang penyiar radio GKL waktu itu. Dan bahkan pernah terjun dalam dunia modeling ya Bu ya. Iya, betul. Nah, di tengah kesibukan Ibu yang sungguh luar biasa itu dan di usia Ibu yang terbilang tidak muda lagi, ya. Bagaimana cara Ibu untuk bisa membagi waktu dan menyiapkan itu semua untuk menulis buku? Kalau saya menulis buku lebih mengalir saja, Mbak. Artinya dengan beberapa kesibukan, ya memang harus kita bagi waktu. 1 hari selalu saya paksakan paling tidak 30 menit untuk menulis, paling tidak. Tapi biasanya kalau lagi semangat menulis begitu, ya bisa lebih. Jadi itu komitmen dalam diri saya sendiri. Jam sebetulnya sebaiknya memang harus ditentukan. Oh, saya harus menulis malam hari misalnya atau siang. Kalau saya tergantung mood aja, kalau memang pas lagi ada ide untuk menulis, ya itu langsung saya tulis. Dan sekarang kemudahan kan juga banyak, artinya kita bisa menulis lewat HP, misalnya kita save dulu di situ dan lain sebagainya. Jadi lebih fleksibel sajalah. Oh iya, fleksibel banget ya. Berarti untuk menulis itu tidak perlu waktu tertentu ya Bu ya. Jadi cuman bagaimana mensiasati waktu yang ada berarti ya Bu ya. Betul. Tapi memang harus dipaksa untuk menyediakan waktu khusus. Karena kalau kita tidak dipaksa untuk menyediakan waktu khusus ya akhirnya kegiatannya menumpuk terus dan kita nggak sempat untuk menulis. Berarti ada kedisiplinan diri dalam menulis seperti itu ya Bu ya. Ya. Dan saya dengar ini Ibu juga dalam menulis juga belum terlalu lama ya Bu ya. Belum. Jadi di masa pandemi seperti itu ya Bu ya. Betul. Ya memang ada pendapat yang mengatakan kalau pandemi itu merubah segalanya. Iya. Dan ini saya alami. Pandemi yang sekitar 2 tahun ya, 2 tahun itu cukup membuat saya bingung juga mau ngapain. Biasanya melewati waktu-waktu dari pagi sampai malam itu
hampir tidak terasa, tapi harus dipaksa di rumah dengan kondisi yang semua serba terbatas. Awalnya saya juga nggak ngerti mau ngapain begitu. Tapi kebetulan dari dulu saya muda, saya sering menulis. Kalau misalnya anak muda itu kan dulu istilahnya diary ya, buku harian begitu. Lama sempat tertunda karena banyak kesibukan, akhirnya di masa pandemi itu saya mencoba untuk menulis. Gitu. Ya, dan dalam menulis itu sebenarnya motivasi terbesar Ibu apa ya Bu ya? Motivasi terbesar, saya hanya ingin memberikan sesuatu ke anak-anak saya kelak. Itu saja. Jadi kalau kita memberikan warisan berupa harta, itu kemungkinan besok akan habis juga. Iya, benar. Kalau kita memberikan sesuatu yang memang dia harus dapatkan pendidikan dan lain sebagainya, itu juga memang hak mereka. Tapi untuk meninggalkan jejak saya sendiri, itu diperlukan sesuatu yang memang harus kita pikirkan. Dan kalau ada orang berpendapat, orang pandai itu akan tergerus waktu seandainya dia tidak menulis. Iya, benar. Ya. Bahkan terlupakan ya. Bahkan Bu, ya. terlupakan, hilang begitu saja. Iya. Nah, saya pengen membuat anak saya besok itu ada satu kebanggaan. Oh, ternyata dulu ibu saya pernah seperti ini. Iya, berarti terhitung belum terlalu lama ya Bu dalam hal menulis ya. Belum. Dan dari buku yang sudah Ibu sumbangkan kepada kami ada 2 buku ya Bu ya. Iya. Nah, di situ saya lihat tentang bagaimana kehidupan Ibu di masa kecil dan juga dengan bagaimana pengalaman Ibu juga bersama dengan mertuanya ya Bu ya. Ya, itu sangat luar biasa. Dan dalam penulisan itu ada hal-hal yang memang bisa dipetik oleh pembacanya ya, seperti itu ya. Menjadi motivasi tersendiri bagi pembaca dalam membaca. Dan yang mau saya tanyakan Ibu, dalam menulis sampai menjadikan sebuah buku itu kira-kira bagaimana prosesnya? Siapa tahu di antara sahabat pustaka itu kepingin untuk menulis tapi tidak tahu bagaimana caranya untuk menyalurkan hobinya dalam menulis dan sampai terbit sebuah buku. Seperti itu Bu. Ya. Sebetulnya di era sekarang ini banyak sekali kemudahan. Ini yang saya alami juga. Di masa pandemi, saya waktu itu nggak ngerti mau apa. Hiburan saya satu-satunya ya handphone itu. Ya, dengan handphone kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Lewat media sosial misalnya. Dan itu awalnya saya menemukan juga lewat media sosial juga. Jadi ada Instagram, ada project menulis bareng gitu ya. Saya pikir ini kok menarik gitu. Nah, saya coba kontak, akhirnya banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Sebetulnya kalau kita lihat di media sosial itu kan banyak sekali project-project nulis bareng. Dan untuk penulis baru tidak terlalu beban karena tidak harus berkarya untuk satu buku full yang sekian ratus halaman, itu tidak, tapi hanya satu bagian-bagian saja. Seperti saya dua buku saya ini kan antologi juga, ya bersama dengan penulis-penulis yang lain dan hampir semuanya penulis baru itu. Ya, jadi nulis hanya sekitar 8 halaman, 10 halaman itu kan lebih mudah dibandingkan kita harus menulis satu buku full gitu. Ya, kira-kira pada saat menulis itu ada nggak Bu kesulitannya Bu dalam memunculkan ide itu seperti itu? Banyak kesulitannya. Di awal saya sempat bingung juga. Akhirnya saya memutuskan paling mudah adalah menulis tentang diri kita sendiri. Karena menurut saya itu materinya tidak pernah akan habis kan begitu. Kalau kita misalnya menulis tentang karya ilmiah dan lain sebagainya, itu kan perlu riset dan perlu penelitian. Iya, benar, waktunya lama ya Bu ya. Perlu waktu lama. Tapi untuk menulis tentang diri kita sendiri kan relatif lebih mudah karena mengalir begitu saja karena kita benar-benar ngalamin begitu. Jadi ini pilihan saya untuk buku yang pertama. Saya cerita tentang
almarhum bapak saya. Iya. Kemudian buku yang kedua saya cerita tentang almarhum mertua saya. Kemudian buku ketiga ini yang paling ngeri sekarang. Yang belum dirilis ya, Bu ya? Sudah selesai, sekarang sedang proses cetak. Oh, masuk proses cetak. Sudah untuk perizinan juga sudah oke. Sekarang tinggal menuju cetak. Yang paling ngeri adalah saat saya pernah mengalami di titik nol saya kehidupan. Nyaris saya akan masuk ke ateis waktu itu. Nah, ini banyak pengalaman yang ada di situ. Nah, ini harapan saya pembaca itu bisa mengambil hikmah. Ternyata ya begitulah kehidupan seperti itu. Ya, berarti dinamika kehidupan itu merubah seseorang ya Bu ya, dalam menghadapi kehidupan ini. Dan kira-kira Bu, sambil apa yang sudah dituliskan dalam buku, bisa diceritakan masa kecil Ibu? Masa kecil saya? Masa kecil saya lahir sebagai anak ke-6 dari 6 bersaudara. Bungsu anak ya paling Bu kecil, ya. Anak paling kecil, dan kebetulan ibu saya meninggal sejak saya umur 2 tahun. Bapak saya adalah single parent, menghidupkan 6 anaknya sampai saya besar, sampai saya punya anak lagi sendirian. Dan kami keluarga pernah mengalami pasang surut, pernah mengalami benar-benar gak punya apa-apa. Terus sebagai anak paling kecil kan pasti limpahan kasih sayang itu ada di saya semua, kan begitu. Iya. Ini membuat bapak saya dan 5 orang kakak saya itu overprotect sama saya. Jadi ini anak paling kecil, enggak boleh begini, enggak boleh begitu, harus begini, harus begitu, dan lain sebagainya ya. Setelah saya memasuki remaja itu ada satu keirian dengan teman, keinginan atau maksudnya ini kok teman-teman saya bisa kemana aja sesuka mereka, kalau saya kok mesti nggak boleh, mau ini nggak boleh, mau itu nggak boleh. Ya pikiran anak muda waktu itu ya Mbak ya. Iya. Akhirnya hampir semua kegiatan di sekolah itu saya ikuti. Ya, dari mulai pramuka, dari mulai karawitan yang saya enggak ngerti apa-apa, dari sampai tari Jawa dan lain sebagainya. Semuanya saya ikuti. Nah, pada saat Ibu mengikuti itu memang senang atau gimana, Bu? Ada yang senang, ada yang terpaksa. Motivasinya ya biar saya keluar dari rumah keluar aja. Ya. Gitu. Ya, motivasi awalnya. Iya, motivasi awalnya. Ternyata hal itu yang membuat saya terkondisi untuk menjadi seorang yang banyak kegiatan. Akhirnya terbawa sampai saya kuliah, sampai sekarang artinya saya sudah terbentuk dengan kondisi dan keadaan yang seperti itu. Oh iya, sangat menarik kisah hidupnya ya Bu ya. Dan kita juga pada saat acara ini kita sudah mempromosikan juga lewat Instagram ya Bu ya. Dan ini juga ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh netizen yang kepada Bu Yosi. Dan saat ini kami akan membacakan 3 pertanyaan Ibu untuk Ibu dan mohon untuk bisa menjawabnya. Oke. Kita yang pertama ya Bu ya, dari Erlina Dewinta. Ya, ini izin bertanya untuk Bu Yosi ya. Apa sih yang membangun semangat kakak dalam menulis? Dan pernah tidak kakak merasakan bosan ketika menulis seperti itu? Kira-kira bisa disampaikan. Langsung dijawab nih ya? Ya boleh, silakan. Pertanyaan yang terakhir menarik. Apakah pernah bosan untuk menulis? Iya. Sangat pernah, dan saat tengah-tengah menulis belum selesai, blank juga pernah. Dan untuk memulainya lagi itu juga susah. Kebetulan saya, karena mungkin saya penulis baru ya, jadi kalau dari awal itu kemudian terputus di tengah, itu saya nggak bisa ngelanjutin lagi. Saya harus ngulang dari awal lagi dengan kata-kata yang baru lagi, meskipun ceritanya sama, tapi nggak bisa sama persis kata-katanya itu, dan itu belum tentu bisa selesai juga. Untuk memulainya lagi itu yang
Ya kadang susah itu, ada apa ya, ada mood tertentu yang kadang kok males ya, kok capek, begitu. Terus untuk pertanyaan pertama, motivasi ya. Iya. Nah, motivasi saya hanya ingin berbagi cerita sebetulnya. Karena dengan saya berbagi cerita itu, harapan saya pembaca itu bisa lebih apa ya, lebih terbuka. Kebetulan kan kehidupan saya yang saya ceritakan itu juga tidak mulus-mulus saja. Iya, Ya, ada lika-likunya. Ya, ada lika-likunya. Jadi memang sengaja saya pilih saat saya ada di titik terendah, saat saya sedang mengalami perasaan yang tidak enak, begitu. Harapan saya bisa memotivasi pembaca untuk lebih survive dalam kehidupan. Iya, dari judul bukunya juga sangat menarik ya Bu ya. Iya. Itu yang menentukan judul bukunya itu siapa ya Bu? Biasanya kita diskusi dulu dalam satu WA grup beberapa penulis itu. Iya. Kita diskusi, ada masukan, saya pakainya begini gitu. Iya, sangat memotivasi sekali ya. Iya. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang kedua ya Bu ya, dari Nalapa. Ini dari pertanyaannya ini, mungkin pertanyaan ini sangat sederhana, tapi Bu Yosi bisa sharing bagaimana sih cara mendidik anak agar dapat giat literasi di era modern seperti sekarang ini, karena sepertinya sangat sulit ya untuk ibu-ibu muda dengan gempuran gadget dan teknologi multimedia yang menyerang anak-anak saat ini. Terima kasih. Iya. Satu topik yang saya paling suka kalau ngomong tentang perempuan sama anak. Iya. Ya. Sebelum saya menjawab, ada satu pendapat yang mengatakan children see, children do. Iya, benar. Anak itu melihat, dia pasti akan melakukan. Meniru ya, meniru. Lebih banyak. Ya, anak itu adalah peniru ulung. Benar. Yang jadi pertanyaan saya malahan, sebetulnya yang mengenalkan gadget pertama kali ke anak itu siapa sih? Orang tua biasanya ya. Sedangkan kalau kita menegur anak tidak boleh bermain handphone, kita sendiri juga sambil bermain handphone. Iya benar. Ya, itu saya lebih mengamatinya seperti itu. Anak itu ibarat kertas putih yang belum ada coretan. Yang mencoret itu siapa? Orang tuanya. Iya, karena yang menjadi contohnya itu biasanya orang tua, Bu. Ya. Jadi children see, children do itu benar-benar ada, benar-benar terjadi. Menurut saya, kalau memang kita kepengen anak kita suka dunia literasi, kita sendiri yang harus lebih dulu suka. Kita sendiri yang harus lebih menyelami kehidupan itu, baru kita bisa ngomong ke anak kita seperti apa. Contohnya begini Mbak, saya punya 4 anak nih. Iya. 4 anak yang tertarik di literasi itu hanya anak saya yang terakhir. Jadi nggak semua ya Bu ya? Ya, tidak semua. Padahal saya memberikan contoh kepada mereka juga sama. Saya memberikan hal-hal apa saja itu juga sama kepada 4 orang anak itu. Tapi tidak semuanya tertarik. Tidak semuanya tertarik. Sebetulnya dengan kita bisa mengalihkan seperti ini dengan gadget itu kan sekarang banyak sekali buku-buku yang bisa kita baca lewat handphone kan juga bisa. Bisa, ya. Kebetulan perpustakaan juga punya perpustakaan digital, Bu. Betul sekali. Jadi kalau sudah melihat buku, terutama untuk anak-anak yang kita mau membawa mereka ke dunia ini, sudah males duluan. Apalagi buku-buku sekarang itu kan tebel-tebel ya. Iya benar. Tebel-tebel. Jadi sudah males duluan. Kita bisa saja, menurut saya sih kita bisa coba kita sama-sama buka buku digital itu. Kita coba sama-sama cari yang mereka suka apa dan seperti itu. Iya. Padahal ya kalau seseorang itu kalau sudah membaca ya Bu ya, pasti nggak mau putus juga kayak orang nonton sinetron gitu ya Bu ya. Iya. Jadi membaca buku dan membaca dari awal, pinginnya juga ini bagaimana sampai akhirnya seperti itu. Akhirnya biasanya kalau sudah mulai membaca itu malah pinginnya baca sampai selesai. Dia harus mencari waktu sendiri karena ketertarikannya sama buku yang ada. Betul. Terus sampai pada selesai membacanya. Betul, itu yang mungkin belum ditemukan oleh generasi saat ini ya Bu ya.
Belum mau mencoba seperti Ya, itu, dan ya. sebenarnya ya memang seperti apa yang Ibu katakan, memang semuanya harus dicontohkan dari orang tua seperti itu ya Bu betul. ya. Dan ini juga ada kira-kira judul apa saja yang sudah dihasilkan Bu, dan selain karya bersama itu kira-kira ada tidak niat Ibu untuk menghasilkan karya sendiri seperti itu Bu? Iya, saat ini saya sedang proses untuk membuat satu buku. Iya. Satu buku yang memang semuanya, satu buku itu berisi cerita saya semuanya. Saya beri judul Sebuah Perjalanan. Sebuah perjalanan, Ya, kisah hidup ya Bu ya? Iya, kisah hidup artinya lebih ke apa ya, cerita-cerita yang anu aja yang saya alami. Karena menurut saya hidup itu memang sebuah perjalanan. Iya. Ya, dari awal kita harus menyelesaikannya dengan sesuatu yang hasil yang baik juga. Di situ ini belum selesai Mbak, belum selesai nulisnya. Iya. Belum selesai nulisnya. Kemudian saat ini juga sudah mulai proses terakhir, sedang cetak sekarang. Iya. Yang mau dicetak ini buku yang tadi itu Bu? Iya, jadi Yang ada hasil karya 3 sendiri. buku saya, yang satu masih antologi, Iya. kemudian yang ketiga itu yang sudah selesai prosesnya itu saya masuk salah satu dari 1000 penulis ASEAN. Wow, luar biasa. Ya, untuk menulis gurindam. Ini kita tinggal sedang mengurus ISBN-nya. Iya. Gitu. Terus dilanjutkan nanti ada video gurindamnya. 1000 orang juga. Terus yang terakhir kelima ini yang sedang lagi proses itu buku saya sendiri. Iya. Berarti udah mau 5 buku ya Bu ya? Mau 5 buku. Wow, luar biasa untuk membagi waktunya selama pandemi ini ya. Dan kita masuk ke pertanyaan ketiga ya Bu ya. Iya. Lanjut lagi di pertanyaan yang ketiga. Di momen apa yang Ibu alami dalam hidup sehingga Ibu bisa memutuskan untuk menulis? Momennya pandemi itu Mbak. Yang tadi sudah dijelaskan ya. Iya. Berarti karena pandemi terus Bosen, kesibukannya juga iya, menurun seperti iya. itu ya. Terus akhirnya di pandemi itu dengan kegiatannya banyak tertunda, itu kan otomatis kita banyak refleksi diri juga. Iya. Ya, refleksi diri juga. Akhirnya saya sadar kalau ternyata selama ini saya belum memberikan apa-apa untuk anak-anak saya kelak. Iya. Waktu itu saya berpikir. Terus ya apa, saya bisanya cuma seperti ini, dan menurut saya itu tadi kalau memang kita tidak menulis ya kita tidak akan dikenang besoknya seperti apa. Oh iya, ya benar. Dan sebenarnya dengan menulis juga ya Bu ya, kita juga nggak tahu sampai generasi keberapa ya akan mengikuti kita, ya seperti itu ya Bu. Dan apa yang sudah kita hasilkan itu juga bisa menjadi motivasi terbesar dalam hidup seseorang yang kita nggak tahu siapa pada saatnya nanti ya Bu ya. Dan sebelum ditutup mungkin Bu Yosi bisa memberikan closing statement Bu untuk sahabat pustaka yang saat ini mendengarkan kita di podcast ini Bu. Oke. Untuk semua sahabat pustaka, berbuatlah sesuatu untuk Anda sendiri kelak. Karena hidup ini bukan perjuangan yang harus dimenangkan, tapi sebuah perjalanan yang harus kita selesaikan dengan hasil yang luar biasa, dan itu berguna untuk anak cucu kita kelak. Itu saja. Oke, terima kasih Bu Yosi. Buku-buku Bu Yosi ini bisa dibaca di Perpustakaan Umum Kota Magelang. Jangan lupa download aplikasi iMagelang, membaca buku menjadi mudah, kapan saja dan di mana saja selama 24 jam. Sahabat Pustaka, terima kasih atas atensinya. Sebagaimana kata Alisa Valdes, tidak ada guru yang lebih baik dalam menulis selain membaca. Dapatkan kartu perpustakaan, karena itu investasi terbaik. Salam Pustaka. Baca yuk!